术，被仙门联手引动一族密码，遭受天谴。拼起命来要命，那还你该是叫疯牛才对。牛了，九尾灵狐说的应该就是又一次实力便提升一种。如今唯有3品，上一世九儿为了救我，须臾仙境8种才能。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-476. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 475. Kemarin seorang pria bernama Jenny dan juga murid dari Istana 5 Elemen telah tiba di sekitaran gua, karena mereka bisa merasakan adanya fluktuasi energi. Mereka pun penasaran siapakah yang telah berani menghabisi para murid dari Istana 5 Elemen. Alhasil Shinsuan yang berada di sana pun dibawa untuk membimbing murid ini pergi ke Gunung Huoxing. Sedangkan di sisi lain, Muyun bersama dengan Hua Hufeng sempat berdebat mengenai tindakan apa yang harus dirinya lakukan kepada Huo Gui. Karena bagaimanapun ia adalah seorang tetua agung. Di tengah perdebatan tersebut, Joy pun datang dan begitu arogan ia telah meremehkan kekuatan Muyun. Dan begitu arogan dia telah meremehkan kekuatan Muyun dan juga Hua Hufeng. Mengetahui ia tidaklah sekuat itu, jadi Muyun pun langsung saja memberikan serah manja kepadanya. Akan tetapi mereka dikejutkan oleh kedatangan rubah cantik bernama Jiuer. Dengan bantuannya, satu lengan Joy pun telah tercopot. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tindakan Muyun yang tiba-tiba saja langsung memeluk gadis asing ini tentu membuat Hua Hufeng terkejut. Sedangkan Muyun memanggil gadis rubah sebagai Jiuer. Ini memang sempat mengejutkannya, terlebih lagi Muyun yang dirinya kira adalah pria lembut, ternyata mampu bertindak begitu agresif kepadanya. Muyun sama sekali tidaklah ingin melepaskan pelukannya kepada Jiuer, karena bagaimanapun ia sudah sangat merindukannya. Untuk tahu apa yang terjadi, kita dibawa ke ingatan masa lalu Muyun, di mana kala itu dirinya yang masih menjadi seorang raja peri memiliki hubungan mendalam dengan Jiuer. Akan tetapi masalah harus Muyun hadapi, karena ia telah berani menyinggung orang-orang yang sangatlah kuat. Ketika dirinya hendak dieksekusi itulah, Jiuer pun menggunakan teknik rahasia dari keluarga langit rubah ekor 9. Itu semua hanya untuk menyelamatkan Muyun dari ambang kematian. Dirinya memang selamat, tapi Jiuer harus menerima hukuman langit dan bumi atas apa yang telah dia perbuat. 出入万间大世界，无数被仙门联手引动一族密码，遭受天谴。 Jiwa Jiuer kemungkinan telah hancur menjadi 8 bagian, yang membuat ia tidaklah bisa berinkarnasi dalam kurun waktu 10.000 tahun. Muyun tidaklah menduga akan bisa bertemu kembali dengannya. Jiuer pun mendorong Muyun karena meskipun nama mereka sama, namun sepertinya Muyun telah salah mengenalinya. Terlebih lagi, Jiuer tidaklah mengenali Muyun. Bagi Muyun itu sangatlah wajar karena bagaimanapun waktu 10.000 tahun itu dapat menghapus segalanya. Tapi bagi Muyun, wajah Jiuer sama sekali tidaklah bisa dia lupakan. Ia tidak akan pernah lupa dengan senyum indah di wajahnya. Hua Hufeng yang kesal mengingatkan Joy kalau untuk apa juga dia terus berguling-guling, karena jika dia tidak kunjung pergi, maka nyawanya itu pasti akan dihabisi. Joy paham dan pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Jiuer menanyakan tentang nama pria yang telah memeluknya. Muyun pun memperkenalkan dirinya dan dia juga bisa dipanggil sebagai sapi angin. Mendengar nama itu seketika saja mengingatkan gadis ini akan kenangannya dahulu, tepatnya ketika dirinya masih bersama dengan Muyun. Dan nama panggilan dari sapi angin juga adalah pemberian dari gadis tersebut. Sebagai kekasih, Muyun tidak akan mempermasalahkan panggilan apa yang Jiuer berikan kepadanya. Nah, ingatan barusan seketika saja membuat Jiuer merasakan sakit di kepalanya. Bahkan dia pun harus jatuh pingsan. 拼起命来要命，
那你该是叫疯牛才对。有了。 Untung saja Muyun berhasil menangkapnya dan mengetahui kalau JR telah mengalami luka dalam. Tanpa pikir panjang, Muyun segera membawanya pergi. Hua Hufang dan juga pemimpin 5 hantu tidaklah ketinggalan untuk menyusul Muyun. Yang mana saat ini dirinya telah kembali ke Gunung Huoxing, tepatnya di gunung miliknya. Muyun sadar betul kalau kondisi JR ini sangatlah buruk. Sepertinya rubah ekor 9 yang terluka adalah gadis ini. Kemungkinan besar luka yang dia dapatkan adalah karena kegagalan JR dalam melakukan penerobosan. Muyun tahu betul kalau rubah ekor 9 akan menghadapi ujian kesengsaraan demi bisa mencapai alam hidup dan mati. Sambaran petir akan terus meningkat dan jika dirinya gagal, maka ekor JR pasti akan terpotong untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Dulu JR telah kehilangan 8 ekornya hanya untuk bisa menyelamatkan Muyun dari kematian. Muyun sempat menyalahkan dirinya karena dulu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kini ia melihat JR terluka lagi. Muyun tidak akan pernah membiarkan kesalahan yang sama terulang kembali. Maka karena itulah ia pun mengeluarkan bunga ungu yang sebelumnya dia dapatkan. Tapi untuk bisa menyelamatkan nyawa JR, Muyun harus membentuk sebuah pil yang hanya mampu dilakukan di ranah peribulu tingkat 8 saja. Dengan kata lain, kemampuan Muyun saat ini masihlah belum mampu kecuali dirinya menggunakan metode darah. 九尾天狐天生九尾，九尾灵狐说的应该就是九。又一次，实力便提升一种。如今唯有3品，上一世九儿为了救我，须臾仙境8种的。 Sedangkan di sisi lain, Hua Hufang masihlah kesal dengan tindakan Muyun. Ia bahkan melampiaskannya kepada pria ini dan juga memberikan ancaman kepadanya. Jika dia itu sampai berkata yang tidak-tidak, maka Hua Hufang bisa menjamin pria itu akan merasakan rasa sakit yang luar biasa dari Gunung Huoxing. Sesaat kemudian sesuatu telah terjadi, yang mana itu adalah kedatangan dari Wu Xingji. Tentu kedatangannya di sini membuat para murid Gunung Huoxing terkejut, karena bagaimanapun dia adalah sosok yang kuat dari generasi muda di Istana 5 Elemen. Mereka pun menjadi penasaran apa sebenarnya tujuan Wu Xingji kemari. Hua Hufang juga tidak menyangka ia akan datang ke sini. Seorang tetua bernama Hua Yuchen pun telah datang untuk menyambutnya. Ia merasa kedatangan Wu Xingji kemari sangatlah tepat karena dia sedang bermain catur. Jadi Hua Yuchen pun mengajaknya bermain bersama. Tapi Wu Xingji tidaklah memiliki waktu untuk bermain bersamanya. Ia pun bertanya di manakah pria bernama Muyun berada. Hua Yuchen yang tidaklah tahu apa-apa menanyakan alasan dia dalam mencari Muyun. Terlebih lagi dia adalah murid baru di Gunung Huoxing. Wu Xingji mencoba untuk tidak membahas Muyun dulu dan menanyakan keberadaan dari Hua Hufang. Karena ia itu ingin membicarakan sesuatu yang penting kepadanya. Jadi lebih baik Hua Yuchen itu membawa Hua Hufang ke hadapannya. Hua Hufang yang kebetulan memang berada di sana segera diminta oleh Hua Yuchen untuk naik ke atas. 我请问你，木下棋来一盘如何？见他出山，不知杰兄还请火兄将侯好。暮云我可。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini orang-orang telah berkumpul di hadapan kediaman Muyun. Namun mereka seketika saja dibuat terkejut dengan apa yang terjadi di sana, karena gemuruh guntur kekacauan tengah berlangsung. Selain itu, kediaman Muyun juga dilindungi oleh formasi yang kuat. Muyun sadar betul orang-orang telah berkumpul di sini. Jadi dengan tatapan begitu dingin dia pun keluar, karena mereka telah mengganggu dirinya yang sedang mengobati JR. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.